Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mafo dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu persediaan barang dan jasa oleh kelompok 7 dengan anggota kami. Yang pertama ada Pareseda dan yang kedua itu ada Maestina. Langsung saja. Transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu persediaan barang dan jasa. Transaksi persediaan barang dan jasa itu antara lain yaitu entitas induk, dan entitas anak adalah transaksi dalam internal satu grup perusahaan itu yang melibatkan distribusi barang dan penyedia jasa. Jadi transaksi ini bertujuan untuk bagaimana efisiensi operasional, tetapi dalam laporan keuangan konsolidasi, laba yang dihasilkan dari transaksi antar entitas ini harus dieliminasi untuk menjaga keakuratan laporan keuangan grup. Selanjutnya di sini ada eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang di sini ada pertama itu transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, transaksi antara entitas induk dan entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi yang seperti transaksi antara jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pembelian pinjaman. Nah, seringkali entitas anak ini dapat menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Yang kedua itu dalam PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian. Nah, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak ini sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang ketiga itu ada transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi upstream, adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Yang keempat itu ada transaksi hilir atau yang sering disebut dengan transaksi downstream, adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Yang kelima itu ada transaksi antar entitas anak sering dengan lateral. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pareseda. Selanjutnya, pentingnya eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama, entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Yang kedua, PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, oleh karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas, sehingga semua dampak transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha terus dieliminasi. Yang keempat, PSAK 65 menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk, transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dari transaksi jual beli persediaan tersebut belum terrealisasi apabila selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun, ketika persediaan tersebut telah terjual,
keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sudah terrealisasi dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Namun, ketika persediaan sudah terjual sebagian pada periode tersebut, maka sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tina. Hulu penjualan persediaan. Yang dimaksud dari transaksi hulu penjualan persediaan itu ialah transaksi hulu penjualan persediaan adalah transaksi di mana entitas anak menjual barang atau persediaan kepada entitas induk. Dalam laporan keuangan konsolidasi, laba antar entitas yang dihasilkan dari transaksi ini harus dieliminasi sampai barang tersebut dijual ke pihak eksternal untuk menjaga keakuratan laporan laba rugi grup perusahaan. Dan ada juga transaksi hilir penjualan persediaan. Transaksi hilir penjualan persediaan ini adalah transaksi di mana entitas induk menjual barang kepada entitas anak dalam kelompok perusahaan. Laba antar entitas yang dihasilkan dari transaksi ini harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi sampai persediaan tersebut dijual ke pihak eksternal. Eliminasi ini penting untuk menjaga kekuatan dan menghindari kegandaan laba di level grup. Selanjutnya ada transaksi penjualan jasa. A. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa pada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. B. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapat jasa yang diakuisisi oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atau transaksi tersebut. Oleh karena itu, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akan pendapatan jasa dan beban. C. Utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Baiklah, saya mewakili teman kelompok saya, para Seda dan Sirimarko, mengucapkan terima kasih dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.